Jadi perkaranya aja itu ya, perkara tentang jadi percuma bebe hijab kalau hatinya jelek, mending orang tak berjilbab tapi hatinya baik, kan dia itu perkaranya ya tak? Masih mending wong yang hobi minum minuman keras, khamar atau beralkohol daripada wong yang berkopca tapi hatinya jelek. Kira-kira kan itu gambaran. Masih mending wong yang tidak sholat daripada wong yang sholat tapi hatinya tidak benar. Langkah pertama yang harus kita tanam ke dalam hati itu apa? Langkah pertamanya, pastikan dulu bahwasanya syaitan musuh terbesar Nabi Muhammad, dan syaitan itu sudah dipastikan tempatnya di neraka. Jadi cara belis nak bujuk supaya wong tak percaya dengan Islam ini macam-macam. Nggak dikatakan juga bahwasanya memegang erat akan agama Islam ini bagaikan menggenggam bara api, ya deh. Kal qabidul jamar, bagaikan menggenggam bara api tak kuat lepas. Sama lah. Untuk apa bercadar? Gaya bertutup-tutup tapi hatinya busuk, kira-kira kan dia itu. Untuk apa pakai jilbab panjang-panjang? Gaya cak-cak iya jilbab panjang tapi hatinya busuk. Masih lemah aku tak berjilbab. Kira-kira kan dia itu gambarannya. Ini sebenarnya cuman cara belis. Cara setan yang nak nyuruh supaya wong tu tak percaya dengan apa? Dengan ajaran Nabi Muhammad. Benar kan? Supaya wong tak percaya dengan ajaran Nabi Muhammad. Macam-macam. Contoh ada. Jak kamu belajar. Wah, lah belajar lama. Tapi ibaratnya ju sama be lo hafal. Down kan mental? Mental tadi down. Ya cara belis. Sama cak wong yang ahlu salat, ahlu ibadah, ahlu tahajud, ahli zikir, ahli baca Quran. Ya kan? Ahli dia baca Al-Quran. Bahkan dia tiap malam tahajudnya tidak pernah tinggal. Khusyuknya luar biasa. Tiba-tiba ada yang menggoda. Ya. Woi, kaget lah sholat tuh. Leman nih gue tengah tenggit. Kalau pagi kaget ngantuk, tidur misalkan. Cari duit yang paling penting. Kaget lah urusan akhirat. Benar tak? Itu kan sering terjadi. Kamu cak kasus yang Umar ngomong tadi, bahwasanya sekarang ini ada yang ngomong, untuk apa berhijab? Bahkan ada lagi yang ngomong ya dah. Berjilbab panjang itu budaya Arab. Saking keluar biasanya. Setan tuh seneng dah nengok umat Nabi Muhammad yang beragama Islam ini jalankan sunnah Nabi Muhammad. Dah ngikutin sunnah Nabi Muhammad. Dak seneng setan. Dengan cara apapun. Banyak macam dia. Banyak cara supaya wong tidak percaya dengan agama Islam. Banyak cara supaya wong ni tak ngikut ajaran Nabi Muhammad. Banyak cara setan itu manu caranya supaya wong tu dalak denger. Tidak, ulama-ulama, ustaz-ustaz, kiai-kiai, habaib-habaib yang memang benar-benar nyampaikan, yang memang benar-benar ngajar, itu banyak macam cara. Banyak macam cara. Ya dah. Sekarang perkaranya ada yang ngomong misalnya ada yang ngomong bahwasanya apa? Untuk apa berjilbab panjang kalau hatinya busuk? Ya dah. Masih mending tak berjilbab. Astagfirullah. Justru wong yang berjilbab panjang tuh kita bersyukur. Walaupun dia sikapnya, perilakunya masih belum baik, alhamdulillah dia lah galak berjilbab panjang. Ngapa? Tidak seluruh wong galak berjilbab panjang. Benar tak? Tidak seluruh wong siap berjilbab panjang. Wong yang sudah berjilbabnya panjang, jilbabnya panjang. Dia pakai jilbab panjang. Itu wong tuh hatinya pada dasarnya sudah benar-benar siap. Sudah benar-benar siap. Kalau tidak siap hatinya, tidak gampang. Tidak gampang nak pakai jilbab panjang. Apalagi nak bercadar.
wong bercadar. Cantik, belagak, bercadar. Tidak gampang. Tidak gampang. Tidak mudah. Artinya, kalau wong sudah bercadar, tidak. Kalau kita ngambil husnuzonnya, kita bersyukur sama Allah. Ngapa kita bersyukur sama Allah? Artinya dia sudah dapat kekuatan hati dia untuk pakai cadar, untuk pakai jilbab panjang. Minimal, seminimal-minimalnya gara-gara jilbab panjang, yang tadinya dia belum pakai jilbab panjang, ya minimal. Yang tadinya dia banyak maksiat, minimal maksiatnya sudah guyur dia kurangi. Hati-hati. Di zaman Rasulullah dulu, di Mekah itu, di Mekah, hampir-hampir tak do tahu mana betino Islam, mana betino yang tidak Islam. Betino Islam dengan betino tidak Islam, tak kati yang tahu. Akhirnya Rasul dapat perintah, Rasul dapat perintah. Kita pikir apa di Arab Saudi, apa di Arab tuh dulu uangnya pakai jilbab galau. Tidak. Islam mulai ada di Mekah itu. Islam mula-mula ada di Mekah, ya. Dak kate yang berjilbab. Malah pakaian-pakaiannya luar biasa, seksi-seksi. Kalau kita ngerasa di Indonesia ini, ya, di Linggau ini, kita sudah pakai pakaian seksi, ada yang ngomong mending tak berjilbab, hatinya bersih. Ya. Di Arab itu sebelum lahir, sebelum Nabi Muhammad itu diutus jadi nabi, luar biasa. Betino-betinonya pakaiannya luar biasa, saking ketipisnya, ketengokan, moleknya, kalungnya mas-mas, belagak-belagak, rambutnya, sekarang kita baru nengok bonding-bonding, lama yang itu tuh. Menghias rambut tuh sudah lama, dari zaman Rasulullah sudah ada. Nah, Rasul dapat perintah untuk memberikan perbedaan antara umat Islam, wanita yang beragama Islam dengan yang tidak beragama Islam, dapatlah dia perintah supaya untuk menggunakan jilbab panjang. Nah, barulah seluruh wanita muslim menggunakan jilbab panjang, sehingga pada akhirnya pacak dibedakan antara wong muslim dengan wong kafir. Jadi kalau kita beranggapan jilbab itu percuma, berbicara soal percuma, tidak. Orang yang mampu berjilbab panjang itu, ya, bukanlah suatu perkara yang mudah. Apalagi wong pakai cadar. Wong pakai cadar. Masalah hati dak hati, kita tidak bisa mastiin, tidak bisa kita pastiin. Mentang-mentang bercadar wong itu sudah soleh, mentang-mentang berjilbab panjang wong itu sudah soleh, ya. Mentang-mentang membawa kopca putih sudah soleh, mentang-mentang naik haji naik umroh, lah pergi haji pergi umroh soleh lah, itu belum tentu, belum tentu. Tapi yang diajarkan oleh Islam, jangan sampai timbul perasaan suudzon kita. Ya dah, jangan sampai timbul perasaan suudzon kita sehingga kita mempraduga. Ya dah. Punya perasaan hati yang kata Umar tadi ngomong apa? Mending dak berjilbab, ibaratnya mending aku dak sholat. Jangan sampai. Itu cuman cara setan, ya, yang ndak membuat keliru wong-wong yang nak benar-benar nyalanin agama Islam. Ya dah, wong alul maksiat sekalipun. Nah, begitu juga sebaliknya, wong yang sudah berjilbab panjang, wong yang sudah bercadar, ya, jangan pula laju nak mentang-mentang pakai jilbab panjang laju merendahkan wong yang belum berjilbab. Nah, tapi cak mana caranya dibujuk supaya tidak berjilbab tadi supaya pakai jilbab panjang, yang tadinya tidak bercadar supaya pakai cadar. Itu kan sunnah, jilbab panjang, ya, terus bercadar, ya. Tapi Imam Syafi'i mengatakan itu wajib, ya. Nah, itu maknanya. Ya. Cara syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Cara syaitan. Untuk apa baca Al-Quran? Baca-baca baik hasil tak kati. Bahkan ada lagi untuk menggoda lebih halus. Untuk apa kita sholat? Tenggat-tenggit, tak masuk duit. Hebat tak? Untuk apa tenggat-tenggit bangun sholat malam, sholat tahajud? Kalau tak kati hasil, tak boleh duit. Tak boleh ada cita-cita yang kita capai. Allahu Akbar. Ini. Paham tak kamu? Syaitan tu luar biasa menggoda.
Padahal orang-orang Islam itu pasti diuji. Semakin tinggi nikmat iman di dalam hatinya, semakin tinggi godaannya. Mangkonya kata Nabi, kata Nabi, di akhir zaman kalau tidak benar megang agama Islam ini, kita nak jalankan sunnah itu, pecah genggam baro api di tangan. Tidak kuat kita genggam baro api ini, pecah lepas, ya kan? Nah, kata Nabi juga sudah ngomong di akhir zaman kage, Islam ini kembali bagaikan asing, pecah uang asing, jadi asing. Tapi tidak usah khawatir, teruslah kita berada di orang yang asing. Makanya agak sulit kita membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nabi juga sudah ngomong, jangan sampai kita merendahkan orang-orang yang ahlul maksiat. Ya kan itu kan? Jangan sampai kita merendahkan orang-orang yang ahlul maksiat. Bisa jadi dia lebih dekat sama Allah karena dia berharap rahmat Allah. Daripada uang yang ahlul ibadah tapi dia galak mutusin rahmat Allah. Itu maknanya. Iya kan? Jadi kalau sekarang lagi ada isu, lagi ada berita tentang permasalahan untuk apa berjilbab panjang, hatinya mana? Hatinya jelek, mending aku tak berjilbab tapi hati aku bagus. Astagfirullahaladzim. Masih mending yang berjilbab pada yang tak berjilbab. Satu helai rambut yang ditengok wong yang bukan muhrim. Untuk para wanita ada pertanggungjawabannya, satu helai rambut. Masih mending berjilbab. Jadi kalau bahasa mending-mendingnya ini ada. Yang tak berjilbab masih mending yang berjilbab. Masih nutup rambut walaupun dia belum sholat. Ya kan? Kalau kita nak bahasa mending-mendingnya. Yang berjilbab pendek masih mending dia daripada yang tak berjilbab. Yang tak berjilbab pendek masih bagus dia yang berjilbab panjang. Walaupun sholatnya baru 5 waktu tapi belum jalankan sunnah-sunnah galo-galo. Yang bercadar masih mending yang bercadar daripada yang berjilbab panjang. Walaupun yang bercadar ini tidak seluruh sunnah-sunnah, walaupun dia sudah jalankan sunnah, tidak seluruh sunnah-sunnah dijalankan. Alhamdulillah, artinya manusia itu yang belum berjilbab dia berjilbab walaupun masih pendek. Yang berjilbab pendek dia sudah berjilbab panjang. Yang sudah berjilbab panjang dia sudah bercadar. Harusnya kita bersyukur sama Allah. Artinya ada tingkatan keimanan yang ada dalam diri seseorang itu untuk menuju lebih baik, untuk menjalankan sunnah yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu maknanya. Jadi permasalahan kalau ada wong ngomong masih mending daripada berjilbab panjang tapi hana hunu lah, itu urusan pribadi dia, itu pertanggungjawaban dia sama Allah, ya kan? Justru kita yang ngomongin dia berarti kita timbulkan fitnah, timbulkan ghibah, membicarakan aib yang sebenarnya. Anggaplah memang ada aib itu, aib yang dia omongin itu memang ada, berarti kita ghibah, iya kan? Tak akan mungkin orang yang biasa tidak berjilbab sanggup berjilbab. Tapi uang yang tidak biasa berjilbab dia sudah mulai galak-galak berjilbab walaupun pendek-pendek, kita sudah bersyukur. Paham tuh? Apa lagi man? Padahal. Boleh. Apa? Kan aku pernah sempat buka di beranda IG kan, Instagram kan. Nah situ kan ada satu akunnya itu akun tentang komik dakwah, itu dakwah di kartun komik. Nah, ada satu postingan tuh dia mengatakan ini akan apa itu hadis apa Quran cahaya hadis itu kurang lebih cahaya ini apa dalilnya artinya nanti akan ada seseorang yang sholat tapi tidak tahu apa fungsi dia sholat dan apa maksud dia sholat itu. Jadi bahasa sederhananya tuh dia tuh robot terprogram. Jadi sholat cara robot asal sholat baik nggak tahu apa sih manfaat dari sholat yang dilakukan, apa sih arti dari sholat yang dilakukan, apa sih maksud dia sholat itu apa bahasa ya fungsinya tadi tuh kan. Jadi dari situ kan ada wong yang komentaran itu kan masuk yang isu yang paling tertonjolkan. Aku nengok di komentarnya kata
di komentar dulu. Jadi cak mano yang apa namanya, jadi maksudnya itu gimana yang orang, jadi uang tuh banyak komentar, aduh postingan ini bikin keliru, jadi yang orang yang sudah semangatnya sholat jadi mikir-mikir, jadi aku cuma sholat ini, aku udah tahu apa masih sholat, aku jadi sholat kan, aku jadi mau berpikir itu kan. Jadi ada orang, jadi postingannya itu ya ada orang yang baru semangat hijrah tuh jadi bikin kendor. Jadi cuma aku sholat subuh, sholat tahajud malam-malam tuh kan, atau sholat yang lainnya tuh kan. Tapi tapi kalau misalnya dari sholat itu aku udah ngerti apa maksud aku sholat, kenapa aku sholat. Karena itu memang benar-benar tergerakkan dalam hati aku, dari pikiran aku, oh sudah masuk sholat zuhur lah, ke masjid segala macam. Nah dari situlah dia berpikir, jadi itu tuh hanya sekedar terprogram be, jadi rasanya aku tuh cak robot be gitu. Dia sholat sebab balik kita hati apa sih bahasa artinya, bahasanya tuh kan itu situ lah. Ya. Jawab ya belum? Ngantuk belum? Belum. Hah? Anak balik belum? Belum. Terjawab belum? Yang pertama apa? Sholat tuh kan? Sholat tuh inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menyebabkan wong itu menjadi mencegah daripada perbuatan-perbuatan keji, mungkar, buruk-buruknya, sifat-sifat buruk dia. Karena sebab bagusnya sholat. Nah sekarang pertanyaannya, macam mana wong yang ibaratnya dia jatuhnya itu melok rame. Dia melok rame dalam sholat, tapi dia kurang paham dengan maknanya, dia tidak paham dengan maksud apa tujuan sholat, dia tidak paham, ya kan? Kan itu maksud kau Umar dia tidak? Dia tidak paham. Akhirnya dia ngerasa begitu ada pembicaraan soal untuk apa engkau sholat, percuma engkau sholat, ya kan? Nah ini ada maknanya kalau sebenarnya. Jadi prosesnya aja ini. Manusia tuh, ya kalau dia baru taubat, baru nak insaf kepada Allah, ya. Jangan sesekali wong yang ngerasa diri dia paham ilmu, ngerti ilmu, dia sampai mengejas orang yang baru insaf atau dia baru masuk masjid, tiba-tiba sholatnya ada keliru, ada salah, atau dia sholatnya bahkan dia tidak ngerti sama sekali. Jangankan maknanya, jangankan yang diucapkan, cara sholatnya lagi dia cuma melok baik, saking kedak tahunya. Allahu Akbar misal takbir, oh ini noleh kiri kanan dia. Rukuk saking kedak tahunya dia, oh rukuk misalnya, saking kedak tahunya, ya dah. Nah, disinilah peran para alim ulama yang paham dengan agama. Jangan sesekali menganggap hal itu adalah hal yang salah atau keliru. Kaget dulu, kita harus nuzon dulu, ya dah. Jangan sampai dia aliran sesat, jangan dulu. Kita cek dulu. Ngapa dia sampai ini? Oh rupanya dia baru hijrah, baru insaf, baru balik dari kejahatan dia dan dia baru taubat. Ya dah. Kita terima. Ya dah. Kita deketin. Wong-wong yang model itu kalau kita deketin dia seneng. Kita yang ngerti ilmu, kita deketin, dia seneng. Oh ternyata lemak yo. Jadi wong baik ini. Buktinya aku masuk ke masjid itu, aku disambut oleh wong dalam masjid itu. Dengan ramanya, dengan santunnya. Nah, wong yang ahlul masjid, wong yang ahlul ibadah, ya kita harus nyambut itu ngapa? Karena kita ini khadimnya Allah. Kita seneng. Ada jamaah yang masuk sekalipun dia tidak terti, sekalipun dia tidak paham, dia masuk, kita seneng, kita rangkul. Kita buat hati dia seneng. Siapa yang buat hati seneng manusia, Allah akan buat hati dia seneng juga. Ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sudahlah dia ini insaf, sholat. Sudah bagus sholatnya, sudah mulai galak belajar sholatnya, ya kan? Dia sudah paham gerakan sholat, bacaan sholat sudah goyur dia bagus. Tapi dia tidak paham maknanya. Nah, ingat, inilah peran imam dalam sholat. Peran imam di dalam sholat berjamaah. Ya, makanya imam itu ada kriteria syaratnya, bukan sekedar baju bagus bacaannya. Ya, yang pertama kali hijrah. Ya kan, yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling banyak hafal hadisnya, syarat-syarat jadi imam kan, yang paling tua, ya kan, kemudian apa lagi,
yang paseh bacaannya, terus yang dia paling disenengi wong. Disenengi wong apa tidak dunia jadi imam? Ada ya? Bukan basing-basing, ada syaratnya kriteria jadi imam. Nah, ngapo imam dalam sholat dalam berjamaah ini sangat penting? Lah iyalah dia ini penentu. Makmum tuh nak dia pacak dak pacak bacaannya, nak dia ngerti dak terti bacaannya, nak dia paham dak paham bacaannya, itu tergantung imam. Baik buruk imam. Makanya jadi imam tuh jangan seasa-asa galak. Jadi imam jangan kegalahan. Makanya kita jadi imam tuh nengok-nengok dulu. Oh, misal kita disuruh wong nih jadi imam. Apalagi tempat wong, jangan nian. Bahkan Rasul menyuruh apa? Jangan kalian menjadi imam di daerah kekuasaan orang lain, maksudnya tempat wong lain. Ada kecuali ya, imam rotibnya memang nyuruh kita maksudnya, nah, boleh. Ya, imam rotibnya. Ada kita tengoknya loh, dia ini sama-sama tua dengan aku misalnya. Oh, ilmu dia lebih tinggi dari aku. Ada hafalan Qur'annya dia lebih banyak, hafalan hadisnya dia lebih banyak. Suruh dia, kita jangan. Hah? Kita jangan. Ya kan? Oh, bacanya dia, anggaplah bacaan hafalan Qur'annya sama banyak, sama. Terus hafalan hadisnya sama banyak. Terus hijrahnya kakak dengan Abi dengan Kak Umar ini sama serempak, misal hijrahnya, ya sama-sama sudah 10 tahun hijrah. Sama-sama sudah 10 tahun hijrah ke jalannya Allah. Ada hafalan Qur'annya sama, ada Mario, hafalan hadisnya sama banyak, ya. Terus pasehnya sama, anggaplah ya, pasehnya sama nih, sama-sama paseh, ya. Nah, ingat yang terakhir. Kira-kira yang paling disenangi kakak dengan Kak Umar ini siapa? Oh, tiba-tiba Kak Umar yang paling disenangi wong, ya kita ngerasa diri lah, ya suruh Kak Umar yang jadi imam. Bahkan ya untuk jadi imam ya, Syekh Abu Yasid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasani itu hampir-hampir beliau itu jarang jadi imam kecuali muridnya yang selalu jadi imam. Saking ketawaduknya hati beliau, ngajarin ya. Nah, apa imam itu penting? Karena imam ni lah. Makmum tu melo imam. Imam bagus, makmum bagus. Imam khusyuk karena Allah, makmum juga khusyuk karena Allah. Percayalah. Di saat kita sholat sama-sama imam yang memang hatinya tuh ke Allah, kita makmum ni terasa. Jangankan nak suruh-suruh panjang, dia baca Fatihah be, Bismillahirrahmanirrahim. Selama dia baca Fatihah be, makmum baca langsung nangis-nangis terjadi-jadinya. Ngapa? Imam tu sudah tersentuh hatinya ke Allah. Ada juga imam yang sudahlah dia baca Fatihah, baca surah panjang-panjang, tak ada nyentuh hati makmumnya. Makanya imam tu perlu. Imam tu jadi sumber keberhasilan sholat dalam sholat berjamaah. Nah, makmum yang dia tak tertib bacaan, tak masalah. Dia kata tanggung jawab. Bahkan makmum itu salam sholat wajib ya, sholat wajib yang zahar yang kita mengucapkan cak sholat maghrib, sholat isya. Kalau kira-kira surah panjang, makmum boleh buka Al-Quran, tapi imam tak boleh. Sholat wajib ya, sholat wajib. Kecuali sholat sunnah. Kalau sholat sunnah boleh, imam boleh, makmum boleh ya. Tapi kalau dalam sholat wajib, kalau jadi imam, nah ini makanya jadi imam tuh harus hafal Quran. Ya, harus paham dengan maknanya, harus paham tujuan sholat, harus paham. Nah ini malah ya ilmu-ilmu tadi kan yang jadi imam. Nah, imam tak boleh kalau sholat wajib buka Al-Quran, tapi kalau makmum boleh tak? Boleh. Kita jadi makmum, ya, kita dah hafal, imam hafal, kita buka Quran, boleh. Tak batal sholatnya. Tapi kalau imam, kalau sholat wajib dia buka Quran batal. Ya, tapi kalau sholat sunnah boleh. Imam makmum buka Quran boleh. Paham? Nah, sudah tuh syarat jadi imam juga. Imam juga jangan baca surah panjang-panjang. Mau jadi imam berat. Nah, masalah makmum yang dia tak paham maknanya, yang dia tak paham dengan apa sih tujuan sholat, tak masalah. Sekarang macam mana permasalahannya sekarang waktu dia sholat dewean, ya kan? Dia tak paham maknanya, dia tak paham artinya, dia tak terti bahasa Arab, dia tak terti belajar hati-hati Al-Quran, hati-hati bacaan sholat, dia tak paham itu. Jawabannya simple, supaya ketemu hati. Mangkonyo ya, yanglah sudah hijrah, yanglah sudah sholat, yanglah sudah aktif sholatnya 5 waktu, dari yang tadi tak tahu, sekarang sudah tahu, sudah paham, yo galak-galak belajar. Yang jadi masalah ini yanglah sudah hijrah, kemarin belum hijrah, tiba-tiba sudah hijrah, sudah baca, angku, itu yang susah nih. Ya, angku sudah ngerasa lebih. Belajar dari YouTube pula kurang andam. Itu yang jadi masalah.
Makanya yang kemarin belum pernah hijrah, sadarilah hijrah itu harus kita tengok siapa yang lebih dulu hijrah. Sekalipun dia lebih muda, berarti dia lebih dulu hijrah, kita belajar dengan dia dosa malu. Makanya Islam tuh ngajarin kita, belajarlah sampai liang kubur, liang lahat, ya kan? Artinya apa? Ilmu Islam itu tidak pernah putus. Jadi kalau yang sudah hijrah, pertama belum hijrah, dari nakal, baliklah ke hijrah. Dari hijrah, sudah istiqomah sholatnya, sholat 5 waktunya sudah terjaga, sholatnya sudah di masjid, ya. Jangan sungkan-sungkan terus haus untuk belajar ilmu, ya. Sebenarnya simple baik, anggaplah gitu, karena berat, mungkin kalau kita tidak paham, bahasa Arab kita kurang paham, terus nak baca Quran secara ini kita berat mungkin ya. Sebenarnya simple, sholat itu pada dasarnya untuk menghapuskan dosa-dosa kita yang banyak. Inti sholat itu pada dasarnya itu untuk menghapuskan seluruh dosa-dosa kita yang banyak melalui sholat. Ngapa? Untuk berjumpa dengan Allah itu ialah sholat. Makanya dalam sholat jangan main-main. Dalam sholat harus khusyuk, itu maknanya. Cak mana supaya khusyuk? Kata lain lah yang diajarin Nabi. Sudahlah waktu sholat tuh, mungkin ini sholat terakhir aku, sudah. Walaupun artinya kita tidak paham. Bismillahirrahmanirrahim, ingat mati. Dalam sholat kita ingat mati, walaupun kita tidak paham maknanya. Walaupun kita belum paham maknanya kan, berat nak belajar maknanya. Tidak, belum paham. Kita belajar itu dulu. Ya Allah, aku sholat ini sholat terakhir aku. Habis ini aku mati. Tapi dengan aku mati mudah-mudahan dalam keadaan sedang sholat, sedang sujud. Husnul khotimah, aku mati. Allah terima, Allah gobul. Allah jadiin, ya Allah terima aku jadi hambanya. Oh, udah cukup, itu sudah cukup. Makanya tidak sholat itu menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau semakin belajar untuk khusyuk dalam sholat, semakin orang itu akan timbul akhlak-akhlak yang baik. Semakin timbul akhlak-akhlak yang baik. Ngapo? Karena di sholat itulah hubungan dia dengan Allah langsung. Ingat mati, ingat dosa banyak. Oh, dan neteslah itu banyak mato. Apalagi sampai kita tafahumul makna, memahami makna. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu lebih abdul lagi. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang nyiptakan seluruh alam semesta ini termasuk diri aku, bumi, langit ini. Luar biasa itu. Maka dalam kitab Hikam ya diajarkan untuk membaca ayat-ayat itu langsung arti langsung barengan. Itu kalau soleh. Kalau level-levelnya sudah solehnya dia baca sudah langsung paham arti, langsung makna, langsung hakikatnya. Jadi dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia sudah paham. Dengan nama Allah yang Maha Kasih lagi Maha Sayang. Allah tuh, ya Allah, dengan nyebut nama Allah, Allah tuh kasih, Allah tuh sayang nian dengan hambanya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah pencipta semesta alam. Ya Allah, kecil nian diri aku nih, kati kuno, kati apa-apa. Ar-Rahmanirrahim, ya Allah kasih lagi, sayang lagi Allah nih. Tidak berhenti-berhenti aku dikasih dengan anugerah untuk sholat. Bisa aku negakkan sholat ini karena anugerah Allah. Karena Allah kasih kekuatan, Allah kasih kesehatan. Ar-Rahim, Allah kasih. Karena ngapa aku mampu aja itu? Karena Allah sayang dengan aku. Allah kasih aku kesempatan. Malik Yaumiddin, dialah Allah raja, pemilik dari segala alam dunia ini. Dan Allah pemilik daripada agama ini. Dunianya Allah punya, kita bukan apa-apa. Segala dalam diri kita bukan punya kita, punya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami ini petunjuk jalanmu yang lurus ya Allah. Pecah jalan-jalan para sahabat-sahabatmu yang kau berikan keistiqomahan. Para sahabat Allah berikan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang penuh dengan kenikmatan layaknya mereka para sahabat. Nikmat apa? Bukan nikmat dunia. Nikmat apa? Nikmat ibadah, nikmat zikir, nikmat bisa sholat, nikmat bisa dekat dengan Allah, nikmat bisa hadirkan hati dalam sholat, itu nikmatnya. Ya tak? Apa lagi? An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Jangan engkau marah kepadaku ini ya Allah, jangan marah, takut kita. Takut kalau Allah sampai marah, ngapu baca sesat kita. Dan jangan jadikan kami ini bagian dari yang Allah sesatkan. Siapa? Jundunya iblis. Bagian daripada iblis, para penentang agama Islam, ya kan? Para musuh-musuh Rasulullah, para musuh-musuh Allah. Siapa? Syaitan. Paham tuh? Kalau kita paham itu sudah.
Mangkonyo sudah hijrah. Waktu wong nak hijrah jangan kita yang mentang-mentang lah paham, lah ngerti ilmu, lah istiqomah sholatnya, ibadahnya jangan kita kecil ke. Wong yang baru hijrah. Nah, wong yang hijrah galak-galak lah belajar. Setelah dia aktif sholatnya, untuk paham lagi dalam sholatnya, belajar lagi. Jangan ada perasaan kaget, lah dem hijrah, sudah hijrah lah mulai sholat ngerasa diri lebih baik. Itu tantangannya. Biasanya kalau dem hijrah itu ada tantangannya di situ. Ya kan? Tapi dia memang tidak bisa omong, sudah jadi qadarullah. Ada orang yang baru hijrah itu levelnya yang pertama sombong. Dalam ibadah ketaatan sama Allah itu yang pertama sombong, yang kedua tawadu, yang ketiga fana. Ini kata Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi memang ada tingkatannya. Ya, tapi dengan catatan orang yang baru hijrah, yang sudah hijrah ini kepengen balik, kepengen belajar, kepengen melunturkan. Dan memang juga sudah diomongkan Rasulullah, kaget di akhir zaman bakal banyak orang yang berjamaah di masjid, tapi pada dasar yang khusyuk itu cuma dakati, hampir dakati. Jadilah kejadiannya. Dan juga lah diomongkan Islam pada akhirnya kaget di akhir zaman bagaikan buih di lautan kan. Tinggal ambil buih, mudah dah. Terus, nah itulah kira-kira. Dan juga sudah diceritakan juga oleh Rasulullah kaget di Mekah, di Mekah Madinah tuh Dajjal nempakkan kakinya 3 kali. Orang-orang munafik keluar dari Mekah, takutan, kiranya gempa besar, gempa hebat. Yang tinggal orang-orang yang mukminan hakon. Itu kira-kira, ya kan? Paham tuh? Nah, ini beda Inilah, kalau agak panjang. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat abang. Nanya. Oh, inilah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.